Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses membuat peta erosi ya, tingkat kerentanan erosi atau tingkat bahaya erosi menggunakan metode USLE yang dengan bantuan quantum JIS ya. Jadi seperti kita tahu, untuk metode Universal Soil Loss Equation itu dia diperoleh dari nilai R. R di sini adalah faktor erosivitas hujan, kemudian dikalikan dengan nilai K. K adalah sebagai perwakilan dari faktor erodibilitas tanah, di sini dipengaruhi oleh jenis tanah. Kemudian nilai LS itu faktor panjang kemiringan lereng. Kemudian ada faktor C di sini dari faktor tanaman penutup lahan, serta nilai P yaitu faktor tindakan konservasi praktis. Jadi untuk membuat peta erosi kita harus punya semua data ini. Di contoh tutorial kali ini saya akan membuat peta erosi untuk daerah di Das Waduk Randu Kunting. Data yang pertama tadi itu adalah nilai R atau erosivitas. Jadi nilai erosivitas itu kita hitung berdasarkan data curah hujan ya. Jadi curah hujan harian, kemudian kita hitung jumlah curah hujan bulanannya, jumlah hari hujan per bulan, kemudian hujan harian maksimum dalam bulan yang kita analisis. Kemudian nanti kita masukkan ke formula seperti pada layar di sini. Nah, untuk nilai erosivitas di sini sudah saya hitung sebelumnya. Ini contoh ya, ini hanya contoh asumsi menggunakan 4 pos yang ada di sekitar Das Waduk Randu Kunting. Asumsi nilai erosivitasnya adalah seperti ini. Nah, karena ini posisinya dia semuanya ada di luar das, kita buat dulu polyconditionnya ya. Jadi kita tentukan dulu pos mana sih yang yang berpengaruh terhadap das Waduk Randu Kunting. Ini kita buat nilai input layernya, pos hujan, buffernya saya kosongkan dulu. Kita coba lihat gitaran. Oke, jadi menurut hasil analisis Thiessen, das Waduk Randu Kunting yang dibatasi garis warna hitam ini, dia hanya dipengaruhi oleh 2 pos hujan ya. Ini pos hujan, saya tampilkan dulu namanya. Nah, pos hujan Sangkrah dan Greneng. Oke, saya potong dulu polyconditionnya. Oke, processing Voronoi terhadap das. Kita run, kemudian kita close. Nah, ini sudah muncul ya. Ini berarti nanti menjadi perwakilan nilai R-nya. Ini sudah muncul nilai R-nya di sini. Saya save dulu biar tidak hilang karena ini masih temporary. Kita membuatnya untuk dia menjadi perwakilan nilai R. Oke. Yang berikutnya yaitu kita menentukan nilai K atau erodibilitas tanah. Nah, nilai K sebenarnya kita bisa menentukan menggunakan persamaan Hammer, tetapi untuk menggunakan persamaan ini kita harus tahu
kode struktur tanah, kemudian parameter ukuran butir dan lain-lain. Jadi ini kita harus tahu karakteristik jenis tanahnya. Nah, untuk mempermudah ketika kita nggak punya nih data-data tersebut ini, kita bisa menggunakan tabel nilai erodibilitas tanah dari berbagai literatur. Ini adalah contohnya nilai latosol, nilai K-nya sekian, mediteran sekian, dan lain-lain. Banyak ya ini di literatur, silahkan bisa dicari. Ini saya menggunakan data jenis tanah. Sebentar, jenis tanahnya saya tambahkan dulu. Jenis tanah, nah sebentar, jenis tanah yang saya pakai pada semua yang saya pakai di sini sudah koordinatnya berupa UTM ya, zona 49. Nah, ini masih besar sekali peta jenis tanahnya. Saya akan potong dulu sesuai dengan batasan dasnya. Kita pakai vektor, geoprocessing, clip, jenis tanah yang akan dipotong. Jenis tanah dipotong terhadap apa? Terhadap das odoran gunting kitaran. Close. Ini saya tutup dulu. Nilai R-nya saya tutup juga. Nah, ini jenis tanahnya. Kebetulan di sini di atributnya dia sudah ada nilai K-nya ya. Ini litosol, nilai K-nya 0,1. Saya save dulu. Dia sebagai nilai K. Ya, kita sudah dapat 2, nilai R serta nilai K. Yang berikutnya yaitu nilai LS, kemiringan dan panjang lereng. Nilai LS di sini kita bisa hitung pakai rumus ini, atau ketika mengalami kendala menghitung, kita bisa pakai rumus praktis ini, tabel praktis ini ya. Ini bagaimana kita membuat kelas kemiringan datar, landai sampai dengan sangat curam, ada di tutorial saya yang lain. Saya juga menggunakan data yang sama dengan yang saya gunakan di tutorial kali ini. Ini muncul ya, ternyata kalau dia kategorinya datar itu LS-nya sekian, kemudian agak curam sekian, dan sangat curam sekian. Ini yang akan kita isikan dulu di layer slope ya. Ini sebelumnya saya sudah punya layer slope. Nah, saya isikan dulu, open atribut tabel. Nah, kita tambahkan ya keterangan di sini untuk nilai LS. Nilai LS dia berupa angka ya. Ini saya tambahkan. Nah, kita akan menselectnya untuk fiturnya. Yang pertama, field untuk slope sama dengan 0 sampai 8%. Jadi 0 sampai maaf belum muncul. Nah, ini sudah 0 sampai 8%, nilai LS-nya adalah 0,4. Kita tambahkan update existing field, ini 0,4. Ini oke ya. Berikutnya untuk nilai LS atau slope sama dengan 15 sampai dengan 25. Jadi dia nilainya 1,4. Tambahkan dulu nilai untuk LS-nya 1,4. Oke. Berikutnya lagi untuk nilai LS slope 25 sampai dengan 40%. LS-nya berapa? 3,1.
sudah. 2 lagi. Nilai LS untuk slope 8 sampai dengan 15 ini adalah, maaf ini saya salah ya. Oh, kita ulang ya. Jadi ternyata ini tadi nggak urut ya. 8 sampai 15 itu dia yang 1,4. Saya ulang dulu. Oke. Kemudian yang nomor 2 ini yang salah tadi ya. 15 sampai 25. 15 sampai 25 itu 3,1. Maaf, di sini. Oke, sudah berubah ya. Kemudian untuk yang LS slope-nya 25 sampai 40. Ini tadi sudah keisi tapi saya ya 25 sampai 40 itu di 6,8. 6,8. Oke. Yang terakhir nilai LS lebih dari 40. Select feature. Berapa tadi? 9,5. Oke. Nah, ini kita cek lagi ya. Sudah benarkah? Ini 1 0,4, semakin ke bawah harusnya semakin besar ya. 1,4, 3,1, 6,8 semakin. Udah benar, kita save ya. Jangan lupa di save. Ini tadi kita sudah dapat ya nilai slope. Ini kita rename ya biar mudah memperingatnya. Ini nilai LS. Sesudah didapat nilai R, K, LS, yang terakhir adalah nilai C atau faktor tanaman penutup. Ya, ini faktor tanaman penutup. Ini dipengaruhi oleh tutupan lahan yang ada pada daerah yang kita analisis. Nah, saya sudah punya peta land use. Ini peta land use atau tutupan lahan, penggunaan lahan di Das Waduk Randu Gunting ya. Ini di dalamnya atribut tabelnya sudah ada. Ini ada pemukiman, kemudian sawah tata hujan, tegalan, ladang. Kita akan mengisi nilai C-nya. Tambahkan dulu kolomnya nilai C. Desimal ya. Seperti tadi kita gunakan selected feature ya. Ini field and value land use sama dengan yang pertama pemukiman. Nah, pemukiman hanya ada satu. Ini coba kita lihat pemukiman. Pemukiman itu kalau nggak salah sekitar 0,6 ya. Nah, ini karena banyak literatur ya, boleh silahkan dicari literatur terkait faktor nilai C di beberapa sumber lainnya. Ini saya pakai dulu nilai untuk pemukimannya adalah 0,6. Nilai C 0,6. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk perkebunan.
menurut tabel di sini tadi perkebunan karet, teh, kelapa sawit, kelapa, ini nilainya sekitaran ini. Kita coba pilih yang mana, sebentar. Kalau di Das Rando Gunting itu kebanyakan dia adalah jagung ya sebenarnya di realnya sana. Ini coba saya pakai angka 0,7. 0,7. Oke. Berikutnya yang dicari adalah untuk sawah. Nah, ini sawah itu ada dua ya, sawah irigasi berarti dan sawah tanda hujan. Sawah tadi di atas ada, ini sawah beririgasi itu 0,01, 0,01. Oke. Kemudian untuk sawah tanda hujan dia adalah 0,05. 0,05. Terakhir ini adalah tegalan ya, tegalan atau ladang. Tegalan di sini masuk ke kategori, sebentar, ada nggak di bawah tegalan? Ini tegalan ladang di sini 0,4. Kemudian, nah ini saya pakai ini aja ya. Coba ladang di atas tadi juga sebenarnya ada ladang belukar 0,3. Ini juga dia 0,4. Kita pakai angka 0,4. Coba. Kita cek apakah sudah terisi semua. Sudah ya, 0,6, 0,7. Kalau sudah, kita save. Ini kita rename ya untuk mudahkan, nanti dia adalah nilai C. Untuk faktor nilai P di sini itu adalah faktor pengendali erosi. Jadi kalau di daerah yang kita analisis itu sudah dilakukan tindakan konservasi seperti contouring, strip cropping dan lain-lain. Ada ini teknik teras ya, konservasi tanah, teras bangku dan lain. Ini kita tambahkan. Tetapi jika belum, berarti dianggapnya nilai P-nya itu adalah 1. Jadi tidak ada usaha konservasinya, P-nya adalah sama dengan 1. Karena ini saya anggap kondisi di daerah das masih asli, berarti P-nya saya ambil nilai 1, atau berarti kita nggak usah mengalihkan ya, karena semua kalau dikalikan 1 kan hasilnya sama. Jadi kita abaikan dulu nilai P-nya. Yang berikutnya adalah kita akan melakukan intersect untuk menggabung dulu ya. Jadi ini kan masih misah-misah. Nilai C, nilai R, K, kemudian nilai LS-nya. Ada dua metode ya di Quantum GIS atau di ArcMap dan lain-lain untuk membuat peta erosi. Yang pertama itu kita menggunakan raster ya. Jadi ini semua nilai-nilai ini kita buat menjadi raster, kemudian nanti kita kalikan raster, masing-masing raster tersebut.
Nah, metode yang kedua, di sini kita intersect semua data, kemudian kita mengalihkan nilai K, R, LS, dan C itu di dalam atribut tabelnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan nilai C, R, K, dan LS. Nah, karena ini masih misah-misah ya untuk layarnya, jadi saya akan menggunakan metode yang kedua, menggabung beberapa layer tersebut, kemudian akan mengalihkan masing-masing nilai C, R, K, dan LS pada atribut tabelnya. Kita pilih geoprocessing. Ini sebenarnya bisa pakai intersect, bisa pakai union ya. Cuman di sini saya coba pakai union untuk nilai C dan nilai K ya. Ini saya gabungkan dua dulu. Jadi ini untuk union maupun intersect dia hanya bisa menggabung atau mengintersect dua layer. Jadi per dua layer kita gabung, nanti baru kita gabung di akhir total. Ini nilai C dan K saya save ya, nilai C dan K. Kita save, kita run. Ini ada has invalid geometry. Saya coba yang nilai C-nya kita pilih di sini, skip ya, feature with invalid. Run. Kita close. Cek dulu ya apakah sudah menggabung atributnya. Ini sudah ya, ini land use dan C ini tadi dari layer nilai C. Kemudian untuk nilai K-nya ini sudah ada. Abaikan dulu ini yang 0 atau kosong, nanti kita perbaiki di akhir, kita isi atau kita delete kalau dia hanya kecil sekali. Yang berikutnya saya akan menggabung LS dan R ya, karena C dan K sudah, kita ke LS serta nilai R. Kita coba run dulu. Nilai LS sama seperti tadi, has invalid geometry. Kita skip. Coba kita run. Ditunggu dulu ya untuk LS, karena banyak poligon kecil-kecilnya tadi kita menganalisisnya dari DAM tadi, jadi agak lama. Ini udah jadi ya nilai gabungan antara nilai LS dan nilai R ya, berarti kita coba cek. Ini nilai LS, kemudian untuk nilai erosivitas ya, R-nya sudah muncul di tabel sini. Nah, ini yang 00 nanti kita gabungkan dulu sebentar. Ini nilai saya save dulu. Nilai LS dan R. Nah, berikutnya kita menggabungkan lagi LS dan R serta C dan K. Jadi per dua layer ya kita menggabungkannya. Nilai LS dan R, kemudian ini nilai C dan K. Kita run. Ini udah selesai ya prosesnya. Kita coba lihat
union yang terakhir yang sudah gabungan antara R, K, LS, dan C. Ini ya sudah muncul nilai LS-nya. Saya coba hilangkan kolom-kolom yang kita nggak pakai ya, biar nggak terlalu panjang ya kolomnya. Nilai DN maaf, ini fit ID dulu yang kita hilangin. Oke. Kemudian hilangin center, desa, kecamatan, kabupaten, kota, pengelola. Oke, terus kemudian pelapukan, batuan vulkanik ya, luas, skor, pelapukan, batuan, kon juga kita hilangin, K, nilai C, kemudian nilai LS, dan nilai hujannya, resivitas ya, ini nilai R. Sudah, cuman di sini ada nilai-nilai yang dia masih kosong ya, ini 0 di sini. Kita coba cek apakah dia merupakan poligon yang besar atau hanya di batas-batas pinggir saja. Saya coba cek dulu. Kita select dulu ya yang masih 0 di sini. Berarti dia nggak ada isiannya. Sampai di sini ya. Nah, ini berarti dia hanya di batas-batas kecil saja ya, yang yang 0 tadi ya, ini kosong-kosong ini kita coba hilangkan saja, delete saja. Dan yang ini jangan di delete nih. Nanti hilangkan. Sebentar, ini mulai sini ya, ini ke atas. Kita delete. Ini dah. Kemudian untuk nilai C nya ini ada yang masih 0 juga. Kita coba cek dulu.
ini nggak bisa ya kalau ini di delete karena ini besar sekali. Kita coba cek di peta land use, peta nilai C, dia tadi nilainya ini ya, berarti yang di besar ini ya, ini kita bisa isi karena kan semuanya yang di tengah ini. Satu ini tadi dia adalah untuk Tegalan perkebunan apa ya, sebentar saya cek dulu. Cek dulu dia layer apa ya ini ya, label, single label. Oke. Oh ini berarti dia sawah tanda hujan ya, ini perkebunan, maaf ini perkebunan. Kita isi aja tadi yang masih kosong, diisi perkebunan nilainya 0,7. Jadi kita bisa isi ya yang masih kosong, nilainya land use-nya tadi ya, ini land use open fill calculator untuk update nilai land use. Nah ini udah yang selector feature ya, kita isi dengan perkebunan. Coba dikasih ini, kita oke. Ditunggu dulu. Jadi kemungkinan memang ada error ya di apa SHP, di file save filenya untuk land use-nya. Ini kita perbaiki, nilai C-nya tadi 0,7 ya untuk perkebunan. Kita oke. Nah, sudah ya, ini udah semua, udah tidak ada nilai. Oh ini masih nilai LS-nya ada yang 0. Kita coba cek dulu nilai LS 0. Ini jadi semua yang ada nolnya ini, kalau memang dia bukan suatu daerah yang besar, kecil saja, itu kita bisa hapus saja ya, karena tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang di sini, ini saya coba cek dulu. Di slope ya, slope-nya kita lakukan tadi, cek di nilai slope. Di nilai slope-nya, LS-nya tampilkan saja dulu, labelnya single label, kita cek nilai LS-nya apa. Berarti di nilai LS 0,4 ya, ini 0,4. Nah, ini 0,4. Ini mungkin untuk kedepannya bisa kita cek lagi ya, cuman ini untuk untuk tutorial, untuk contoh kita coba dulu saja isi ya nilai LS nya.
misal saya isi 0,4 gitu ya. Jadi ini hanya kita isi dulu untuk contoh analisis. Berikutnya nanti akan saya cek untuk yang masih kosong-kosong tadi. Ini kalau sudah, ini kita tinggal mengalihkan ya, mengalihkan semua faktor. Jadi tadi kan menurut nilai ini A itu kan jumlah tanah yang hilang ya, ton per hektar per tahun, itu sebagai kalian dari pengalian dari R, K, kali LS, kali C, kali P. Kita coba buat satu kolom lagi nilai erosi. Ini desimal ya, jangan lupa. Kemudian ini kita tambahkan sepanjangnya. Ini oke. Sebentar ya, ditunggu. Nah, ini udah muncul. Kita masuk ke fill kalkulator. Tadi dia adalah hasil perkalian antara LS dikalikan dengan erosivitas R ya, dikalikan dengan nilai C, kemudian yang terakhir dikalikan dengan nilai K. Ini kita masuk ke erosi ya, udah oke. Ditunggu dulu, dia akan otomatis mengalihkan ya hasil dari LS, erosivitas, C dan K. Nah, ini sudah ketemu ya, 34.000 sekian. Kalau sudah ketemu, ini kita akan mengklasifikasikannya, nilai erosi ini masuk kategori apa. Kita pakai dasar ini sudah ada ya, klasifikasi erosi lahan. Sangat ringan itu 0 sampai dengan 15, kemudian ringan 15 sampai dengan 60, sedang sekian, sangat berat sekian. Nah, kita coba dulu yang sangat ringan 0 sampai dengan 15. Kita tambahkan klasifikasi. Kelas gitu itu ya, kita singkat string teks. Bentar, sepertinya tadi kurang panjang nggak ya, sebentar. Kita coba dulu open fill calculator, update existing untuk kelas. Kita cari dulu ya, select dulu ya. Ini fields erosi. Kalau dia kurang dari ya, berarti ya kurang dari 15. Select feature, so selected feature ya, dia kurang dari 15, berarti kelasnya tadi dia masuk kategori sangat ringan. Oke. Nah, ini ya, kalau tadi kita waktu bikin fieldnya itu hanya 10, ini panjangnya 10, itu terbatas ya panjangnya. Ini saya ulang lagi untuk kelasnya, saya del dulu biar lengkap ya notasinya. Ntar saya tambahkan lagi. Jadi kelas ini string. Nah, ini saya panjangkan 30. Kita coba. Oke. Tunggu dulu. Kelas sebentar. Saya masuk ke sini ya, ke fill calculator, update
nilai kelas dia masuk kategori sangat ringan. Coba kita cek. Nah, ini sudah. Berikutnya kita akan masuk ke kelas erosi yang kedua. Ini kriterianya ringan, yaitu 15 sampai dengan 60. Kita coba. Erosi dia lebih dari 15 dan erosi kurang dari 60. Nah, ini kita cek ya, apakah sudah. Nah, ini M-nya tanpa di spasi ya. Kita coba selected features-nya. Bentar, ini ada yang ini kurang ya. Ini kurang dari 60. Ini lebih dari, maaf ini salah. Ya, berarti ini 34, kemudian ada berapa lagi nih? Nah, 19. Ini berarti dia kelasnya masuk ke kategori ringan. Oke. Yang berikutnya di antara 60 dan 180 kita ganti saja. Di sini ini 60, ini 180. Select feature, kita coba cek. Ini udah sesuai ya. Kita isi dia masuk ke kategori sedang. Sudah. Yang berikutnya berat itu 180 sampai dengan 480. Ini ya, 180 sampai dengan 480. Kita select lagi. Nah, ini kategori apa tadi? Berat ya, berat. Nah, kita isikan di sini. Jangan lupa ya, ini dipilihnya jangan salah kolom. Nah, ini untuk string itu dikasih tanda petik 1 di depan dan belakang. Berat. Kemudian yang terakhir, erosi lebih besar dari 480. Select feature. Nih ya, di atas 480 berarti dia sangat berat. Update, ini di kelas masuk di sangat berat. Oke, ini udah semua ya, sangat berat ini. Kalau sudah, kita save ya. Saladnya kita hapus dulu, tadi masih ke salad ya. Ini adalah hasil erosinya. Kita save dulu ya, ini karena masih temporary, jangan lupa di save. Kalau temporary nggak di save nanti jadinya hilang ya waktu kita tutup. Bentuknya save file karena dia vektor, kita save. Oke. Nah, tampilannya supaya lebih bagus kita atur ya, dia simbologi. Kemudian di sini kita categorize ya, karena tadi dia bentuknya sini pas random. Kita pilih random dulu ya. Ini aja nggak apa-apa. Classify. Nah, kita hapus. Kita atur ya, jadi yang berat itu berarti kan dia warnanya lebih
gelap ya. Kita pakai lagi warna merah ya, merah cenderung gelap. Oke, terus solid line kita hapus. Oh maaf, ini masih di kategori berat ya, berarti dia di agak tengah warnanya ya, merahnya. Ini ada yang di oke dulu, kemudian ini sangat sebentar kok nggak bisa. Oh saya salah, ini yang diubah itu. Nah saya mau pakai warna ini aja lah, sedikit ke bata, warna bata. Oke. Ini yang dia tidak ada ya. Oke. Kemudian sangat berat kita jadi ya sama, kita pakai warna yang lebih ke coklatan ya, coklat banget ini. Oke. Ini nopen. Oke. Terus kemudian ke sedang ya, sedang warnanya agak muda ya, kita ambil yang di sini ya. Oke, kemudian ringan ya, kita ambil warna yang lebih muda lagi, jadi graduasinya nanti biar bagus ya. Kemudian sangat ringan, kita ambil warna yang paling muda. Kita aplikasikan, coba. Ini nilai LS. Ini terlihat ya bahwa nilai erosi di das waduk randu gunting seperti terlihat pada gambar. Di sini dia yang paling berat ya, paling berat itu ada di daerah ini. Ini tadi kalau nggak salah itu karena penggunaan lahannya, kita cek ya penggunaan lahannya. Nah ini perkebunan tadi ya, sama sawah ada hujan. Lebih ke pemukiman. Tadi pemukiman itu kan nilai C-nya dia lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah ini tadi saya kasihnya dia 0,6, yang perkebunan 0,7, dan makanya dia nilai erosinya lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nih biar sungainya nggak nimpain, tak taruh di atas. Kira-kira ini adalah hasil nilai tingkat bahaya erosi atau kerentanan erosi pada daerah aliran sungai Waduk Randu Gunting. Abaikan tadi untuk ada beberapa asumsi-asumsi yang saya gunakan ketika mengalami kendala dalam pengerjaan. Nah, itu bisa dibetulkan sesuai dengan literatur yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial erosi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.